Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Fahreza atau biasa dipanggil Reza. Di sini saya sebagai staf PSDM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait kesehatan mental sebagai indikator mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Pasti muncul pertanyaan, kenapa sih kesehatan mental itu menjadi salah satu indikator kesejahteraan sosial? Apakah tidak ada indikator-indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial? Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang definisi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jika dilihat, maka kesejahteraan sosial itu tidak hanya diukur dari satu aspek saja, tetapi juga ada aspek material. Ini meliputi bidang-bidang ekonomi, kemudian spiritual meliputi dari aspek-aspek psikologis, dan juga sosial biasanya dalam aspek interaksi seseorang dengan masyarakat lainnya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tadi, dapat disimpulkan bahwasanya indikator kesejahteraan memang bukan hanya diukur dari ekonomi saja, melainkan juga dari aspek-aspek lainnya. Salah satunya yaitu aspek kesehatan. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan, jika dilihat dari pengertiannya, yaitu merupakan kebutuhan dasar bagi individu. Kesehatan apabila dilihat itu tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik semata, namun juga kesehatan jiwa. Di mana kesehatan fisik ini bisa dilihat secara fisik ataupun bisa dilihat dari luar, sementara untuk kesehatan jiwa biasanya berkaitan dengan masalah-masalah pikiran, psikologis dari seseorang. Kemudian menurut WHO mengenai pengertian dari kesehatan jiwa, yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketidakhadiran suatu penyakit, meliputi penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi, dan aktualisasi diri seorang individu. Kemudian WHO juga mengkriteriakan apabila seseorang itu dikatakan sehat mentalnya, setidaknya bisa memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama ada mengenal potensi diri, di mana seseorang yang bisa mengidentifikasi dirinya, misalkan mengidentifikasi passionnya dalam hidupnya apa, kemudian dari tujuan hidupnya apa, cita-cita ke depannya apa. Jika seseorang mampu mengidentifikasi itu semua, maka bisa dikatakan seseorang tersebut sudah bisa memenuhi salah satu aspek untuk diukur kesehatan mentalnya. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi stres sehari-hari. Ini biasanya stres ini diakibatkan oleh tekanan dalam kehidupan per individu. Karena biasanya kalau banyak tekanan, biasanya seseorang itu mengalami stres. Namun, seseorang yang bisa mengatasi masalah stres pada hidupnya, misalkan dengan mengisi hal-hal positif, bisa bermain dengan temannya, ataupun keluar jalan-jalan, ataupun mengerjakan hal-hal positif lainnya, maka orang tersebut bisa tercegah dari adanya yang namanya stres. Kemudian produktif, di mana produktif ini juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan mental, yaitu biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan positif, mengisi kegiatan sehari-hari dengan kegiatan yang positif. Kemudian yang terakhir ada bermanfaat untuk orang lain, karena kita makhluk sosial, tentunya kita akan saling membantu, saling gotong royong satu sama lain, agar orang lain merasa terbantu dan kita terhindar dari adanya stres secara mental. Kemudian untuk cara menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah mencari udara segar di halaman rumah. Ini bisa dilakukan dengan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kita bisa mengisi dengan jalan-jalan ataupun bermain dengan teman-teman, keluar.
Yang terpenting adalah tidak berada di rumah, karena kalau ada di rumah biasanya seseorang itu merasa cenderung bosan karena tidak adanya interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, dianjurkan seseorang agar tidak terhindar dari stres, itu melakukan keluar rumah, aktivitas di luar rumah untuk mencari kesegaran udara. Kemudian rutin olahraga, di sini juga sudah jelas bahwasanya olahraga itu membuat sehat. Oleh karena itu, pentingnya olahraga yang dilakukan kalau bisa setiap hari, tentunya hal ini juga akan menghindarkan seseorang dari masalah kesehatan mental. Kemudian ada meditasi, kemudian ada tersenyum, di mana tersenyum ini selalu menjadi aspek utama untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi seseorang. Jika orang itu bahagia, maka tentunya seseorang itu akan merasa terjauh dari yang namanya stres, sehingga orang tersebut bisa menghindarkan dirinya dari masalah kesehatan mental. Kemudian ada menjaga hubungan baik dengan orang lain, karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya kita sebagai makhluk sosial, kita harus membantu orang lain, melakukan gotong royong dengan orang lain, karena apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka tentunya kita akan mendapatkan aspek sosial, interaksi sosial dengan orang lain itu juga akan semakin baik ke depannya. Kemudian ada selalu bersikap jujur, di mana ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap ngomong apa adanya, menyampaikan apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi. Kemudian ada memberikan reward kepada diri sendiri, ini sebagai apresiasi terhadap diri sendiri, karena apabila kita melakukan hal-hal yang sudah kita rasa sebagai capaian yang bisa dicapai oleh kita hendaknya bisa memberikan reward ataupun hadiah apresiasi kepada diri kita sendiri, agar kedepannya kita bisa lebih termotivasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan hidup lainnya. Kemudian yang terakhir ada bisa bermain sesuai dengan hobi masing-masing. Misalkan hal ini bisa diisi dengan kegiatan bermain sesuai hobi, misalkan olahraga, ada sepak bola, misalkan badminton. Kemudian kalau hobi di dalam rumah mungkin ada memasak, kemudian ada memelihara hewan. Tentunya dengan mengisi sesuai kegiatan hobi masing-masing, ini tentunya juga akan meningkatkan imun dalam tubuh dan juga akan menghindarkan seseorang dari stres. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa diberi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.